syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi Kang Empos. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami selaku pengurus kemarin sudah diundang oleh kelurahan mengenai pengolahan sampah ya, yang pada saat ini Kota Bandung termasuk darurat sampah karena penyebabnya beberapa bulan yang lalu tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti kebakaran, sehingga sampai saat ini pembuangan sampah belum normal seperti yang sebelumnya. Untuk itu, program Kota Bandung yang sudah sejak tahun 2018 sudah dicanangkan yang namanya Kang Pisman. Apa itu Kang Pisman ya? Kang Pisman itu kurangi, Kangnya kurangi, pis itu pisahkan, man itu manfaatkan. Nah, bagaimana solusi kita untuk mengurangi sampah di lingkungan kita sendiri? Kalau untuk mengurangi sampah ya, yang pertama Kang ya, kalau bisa ibu-ibu yang berbelanja ke pasar, nah ini contoh ya, atau ke warung, kita membawa kantong kain supaya mengurangi kresek untuk kita. Bawalah kantong dari rumah. Nah nanti belanjaan itu dimasukkan ke kantong kita. Nah besok lagi bisa kita pakai lagi. Jadi kita salah satu cara untuk mengurangi kresek ya, atau plastik bungkus belanjaan. Nah yang berikutnya, bila mengadakan acara syukuran atau acara apa saja ya, kembali lagi ke zaman dulu ya, tidak memakai dus ya, tidak memakai styrofoam atau plastik, tetapi menggunakan piring atau gelas yang bisa kita cuci, kita pakai kembali, atau bahkan pakai besek ya, karena besek bambu itu mudah terurai, itu termasuk organik. Piti ya, kalau di Jawa besek ya, kalau di Sunda piti ya, itu terbuat dari bambu. Karena piti itu atau besek itu mudah terurai, mudah busuk ya, bahan alami. Kemudian yang selanjutnya ya, memberdayakan. Kalau anak sekolah sekarang diwajibkan untuk membawa tumbler atau tempat minum dari rumah, atau misting ya, dari rumah untuk anak sekolah. Kalau kita di warga ya, bagaimana caranya supaya untuk mengurangi bungkus minuman atau gelas minuman atau botol minuman. Kemudian yang berikutnya, gunakan kain lap ya, kain lap yang bisa dicuci atau kacu ya, tidak menggunakan tisu kalau bisa. Karena apa? Tisu termasuk sampah residu yang kebanyakan di warga sekarang pakai tisu, lebih praktis ya. Tetapi itu menyebabkan menambahnya volume sampah, karena tisu termasuk sampah residu ya, atau B3. Nah itu yang pisahkan. Sekarang yang kedua, Kang Pisman, pisahkan ya. Kalau yang pertama tadi kurangi ya, yang kedua pisahkan. Nah di sini terdiri dari 3 jenis sampah ya. Yang satu organik,
yang kedua anorganik, sedangkan yang ketiga adalah sampah residu atau sampah B3 ya. Nah, untuk organik, program pemerintah sekarang yang akan dicanangkan ada beberapa metode. Kita sampai rata ya, di bawah untuk alasnya pakai sekam. Tidak hanya sekam Bu, Mbak ya, sampah daun-daun kering pun bisa ya. Sekam kita masukkan rata ya. Tidak bisa terurai kalau rambut ya. Kalau sudah rata ya seperti ini, video good. Itu sampah organik. kita masukin sampah organik nih. Ini Bu RT sudah mengumpulkan sampah organik selama berapa ini? Seminggu ya. Nah, ini sampah organik. Kita masukin. Cicik dulu. Kalau daun-daun kita recah ya, kalau bisa. Dipotong-potong supaya mudah terurai. Sok, kurang sepengan. Dagang. Sekarang sana lagu Pak RT. Sama taruh di pot ya itu. Jadi pukul pepaya. Paling bawah teh sekam. Bisa, tanah bisa, kemudian daun kering bisa, kompos yang sudah jadi bisa. Jadi ada beberapa alternatif. Pilihan Campur ya. Nah, setelah sampah organik masuk ya, atasnya lagi kita lapisi dengan apa coba? Tanah bisa ya, sekam lagi bisa, kompos yang sudah jadi pun bisa. Berlapis-lapis gitu, jadi Kita masukin tanah saja ya. lapisan kedua pakai tanah. Kita ratakan sampai rata. Tidak boleh kena air Pak ya. Nah, mungkin hari keduanya bisa kita tuangkan ini dulu sampah organik lagi di atasnya. Kita masukin lagi. Jadi selang-seling ya, selang-seling itunya, naruhnya. Jadi setiap organik nanti atasnya tutup lagi, boleh pakai tanah, boleh pakai sekam, boleh pakai kompos yang sudah jadi. Kemudian atasnya lagi terus saja berlapis-lapis sampai karung ini penuh. Kita taburi kompos. Ya, ini baru 2 lapis ya sampah organiknya. Kalau ini katakan sudah penuh ya, kalau sudah supaya lebih terurai atau lebih cepat terurai, kita masukin dengan cairan cucian beras. Cairan cucian beras kita taburi gula merah, gula putih ya. Gula pasir. Kita aduk. Kemudian kita
masukkan ke ini sedikit, tapi jangan sampai becek ya. Dicipratin, Cipratin ciprat-cipratin. aja ya. Itu air sisa cucian beras dicampur gula pasir ya. Cepat terurai ya. Ini Supaya katakan cepat sudah penuh ya. terurai. Kalau sudah penuh, kita angkat, kita tali ya, Diikat. kita taruh di tempat yang lembab, jangan sampai kena sinar matahari. Oh, Disimpan aja sampai kurang lebih atau minimal 40 hari bisa kita panennya, bahkan lebih ya, bahkan sampai 3 bulan tergantung sampah organiknya ya. Enggak, jadi harus di tempat yang teduh ya. Jangan sampai kena sinar matahari. Di dapur boleh lah. Hah? Enggak bau. Kalau selama belum penuh, kita pasang lagi sampai penuh ya. Bomnya sebelum penuh jangan diangkat dulu, nanti sampai berapa bulan penuh ya, baru angkat. Kita simpan ke tempat yang lebih teduh. Gabah, oh ya, nah ini banyak pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat ya. Kalau tidak ada gabah boleh pakai daun kering ya. Boleh ya. Atau tanah boleh, tanah pun di sini membeli ya. Nah, pasti nanti ke depannya kita biaya sendiri mungkinnya untuk sekam, kompos atau tanah. Tapi mohon ya untuk ke depan mohon ibu dan bapak untuk dipraktekkan ya, untuk menanggulangi supaya sampah kita bisa terolah sendiri dan mendapatkan nilai uang. Nanti kalau ini sudah jadi bisa kita jual lumayan.